Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang dakwah di pedesaan dan dakwah di perkotaan. Dakwah adalah hal terpenting dalam ajaran agama. Karena pentingnya dakwah bagi keberlangsungan ajaran agama, maka hal ini menjadi perhatian penting untuk bisa mengetahui tata cara dakwah yang efektif sehingga dakwah bisa diterima di seluruh aspek masyarakat. Pembahasan yang pertama ini akan menjelaskan tentang dakwah di pedesaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pedesaan. Lanjut saja, kita akan membahas tentang karakteristik dakwah di pedesaan dan problematikanya. Dan pembahasan ini akan dijelaskan oleh kawan saya, Aisyah Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dakwah di pedesaan. Yang pertama, yaitu metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan, yaitu dengan cara pengajian, tablik akbar, atau face to face. Hal ini disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan relatif masih rendah, atau masih banyak waktu kosong, serta rasa individualismenya masih rendah, dan menjadikan masjid dan musola sebagai tempat berdakwah, serta pesantren sebagai tempat pendidikan anaknya. Yang kedua, dari aspek pendai biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwahnya. Hal ini karena sifat mat'unya yang pasif dan mudah menerima bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mat'u mudah menerima apa saja yang disampaikan dai. Yang ketiga, materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara. Yang keempat, citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri, karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnya yang tinggi. Yang kelima, masyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada, artinya tidak mudah untuk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjelaskan tentang dakwah di pedesaan, kali ini kita akan menjelaskan tentang dakwah di perkotaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan dakwah di perkotaan, kita harus mengetahui apa itu perkotaan. Karakteristik dakwah di perkotaan dan problematikanya yang akan dibahas oleh Muhammad Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dakwah di perkotaan beserta problematikanya. Masyarakat perkotaan biasanya lebih cenderung memikirkan dunianya tanpa harus memikirkan bagaimana agamanya. Dan kemudian masyarakat perkotaan itu cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri. Jadi sifat individualismenya itu sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, langkah seperti apa yang bisa menjadi strategi untuk berdakwah terhadap masyarakat perkotaan? Di sini saya mendapatkan 2 poin yang sangat penting dalam proses bagaimana kita bisa mendakwahkan sesuatu terhadap masyarakat perkotaan. Yang pertama, melalui pendekatan kajian-kajian agama. Dalam artian kita bisa mengadakan sebuah acara-acara ataupun majelis-majelis taklim yang lebih condong ke agama. Nah, dari situ kita bisa mendakwahkan sesuatu dengan baik. Kemudian, selain pendekatan ke bidang agamanya, kita bisa melalui pendekatan sosial. Pendekatan sosial dalam artian kita berkumpul satu sama lain, atau biasanya lebih bisa disebut dengan nongkrong bareng, tetapi dalam artian ke arah yang positif. Kemudian, karakteristik dai yang seperti apa yang bisa mendakwahkan sesuatu yang baik terhadap masyarakat perkotaan. Biasanya masyarakat perkotaan itu jauh lebih memandang terhadap pengetahuan intelektualnya, dan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih memikirkan atau yang lebih memandang kepada latar belakang orang tersebut, ataukah orang tersebut terpandang atau tidak. Jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih melihat kepada pengetahuan intelektualnya. Nah, kita sudah menjelaskan tentang dakwah di pedesaan dan dakwah di perkotaan. Sebelumnya, kelompok 12 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.